Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang wajib terhadap si pemilik rumah, wa yajibu ala mukrin, wajib terhadap orang yang menyewakan, taslimu miftahidarin, menyerahkan kunci rumah, itu yang kemarin. Dan wajib juga terhadap si orang yang menyewakan, imaratuha, melayakkannya rumah, membangunnya rumah. Membangun itu dalam artian layak pakai. Contoh kabinain, membangun, wa tatyini sudhin, melapisi tanah ke loteng, menanahkan loteng. Loteng itu dikasih tanah. Nah, ini enggak masuk dalam konsep rumah kita, ini bingung dipikirin. Rumah-rumah di Arab itu di atasnya itu lubang aja, itu dikasih tanah. Kalau bahasa kita hari ini apa? Mencor loteng. Sudah dipagar ini dan tembok sekeliling, pintu ada konsen juga, kemudian di atasnya tingkat misalnya, itu kita kasih tanah, artinya dicor. Kalau sekiranya rumahnya segi empat seperti di Arab dulu. Tapi kalau rumah kita hari ini yaitu mengatapnya. Wad'i babin, masang pintu. Wa islahi mungkasirin, memperbaiki yang pecah. Apa hukumnya tadi? Wajib. Nah, makna wajib di sini apa yang perlu diluruskan? Walaisa al-muradu, tidaklah yang dimaksudkan bikauni ma dzukira wajiban, keadaan sesuatu yang disebutkan tadi, menyerahkan kunci, melayakkan pemakaian rumah dengan membangun, meloteng, masang pintu, memperbaiki yang pecah, itu wajib terhadap muktari. Tidaklah yang dimasukkan dengan keadaan sesuatu yang telah disebutkan, itu wajib terhadap mukri, orang yang menyewakan, annahu ya'thamu bitarki, sesungguhnya si mukri berdosa dengan meninggalkannya. Bukan itu makna wajib. Tidaklah yang dimaksudkan dengan keadaan sesuatu yang telah disebutkan, itu wajib terhadap orang yang menyewakan, itu sesungguhnya orang yang menyewakan berdosa dengan meninggalkan hal-hal tadi. Bukan itu maksudnya. Dan juga bukan annahu yujbaru alaih, sesungguhnya si mukri itu dipaksa di atasnya melakukan hal-hal di atas. Sesungguhnya mukri berdosa, dipaksa atasnya melakukan hal tersebut.
Bukan itu juga maksudnya. Kalau sekiranya dia berdosa meninggalkannya, berarti wajib dalam makna syariah. Kalau sekiranya dia harus dipaksa melakukannya, itu wajib dalam makna konstitusional atau kenegaraan. Akan tetapi maksudnya adalah innahu, sesungguhnya si orang menyewa, sesungguhnya orang yang menyewakan, intarakahu, jika dia meninggalkan ia akannya hal-hal tersebut, sabata lil muqtari al khiyaru, niscaya tetap bagi orang yang menyewa oleh hak khiyar. Nah, tetap bagi orang yang menyewa oleh hak khiyar. Pak, pintu saya sudah sewa rumah bapak, pintunya belum dipasang. Kata yang punya rumah, nantilah. Tapi saya mau tinggal di dalam. Bagaimana mau tinggal di dalam pintunya nggak dipasang? Kasih kain. Nggak usah, kasih pintu dulu. Laporkan ke pengadilan. Pengadilan nggak bisa maksa bapak itu masang pintu. Dibawa ke fikih, tanya sama ulama. Ulama nggak boleh mengatakan dia berdosa. Tapi mana wajib di sini adalah si penyewa boleh mundur dari akad sewa. Kalau sekiranya si pemilik rumah tidak mau melakukan hal-hal di atas. Kama bayantuhu, sebagaimana yang telah aku jelaskan akannya dengan perkataan aku. Fa in badara, maka jika dia bersegera, wa fa'ala ma alaih, lalu dia melakukan sesuatu yang ada ia sesuatu itu kewajibannya, itu harus takdirkan kana di situ, dan melakukan sesuatu yang ada ia sesuatu itu kewajibannya, fadzaka, maka itu jelas, dan nggak perlu masalah lagi. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak bersegera melakukan tugas-tugasnya sebagai pemilik, falil muqtari khiyarun, maka bagi si penyewa boleh melakukan khiyar dengan syarat inna qasadhul manfaatu, jika mengurangi akannya si penyewa oleh manfaat, jika kurang akannya si penyewa oleh manfaat. Jadi hal-hal yang merupakan kewajiban si pemilik, kalau dia tinggalkan, itu akan mengurangi manfaat yang dirasakan oleh si penyewa, saat itulah boleh khiyar. Tapi kalau sekiranya kaca bagian belakang retak, kemudian di samping retak sudah ada teralinya, dan kaca itu jarang dibuka, kita lapor sama pemilik rumah, Pak, kaca belakang retak, dan kacanya pun sudah dimatikan, nggak boleh dibuka lagi karena nggak dipakai. Berarti itu kan nggak ada gunanya. Retak nggak retak, kamu juga nggak buka jendela itu. Dan kalau pun retak, di dalam kan sudah ada terali besinya, maka pada saat itu nggak boleh khiyar. Kenapa? Karena retaknya cermin, kaca jendela bagian tertentu yang tidak dimanfaatin, kemudian sudah aman dari pencurian karena ada terali di dalamnya, ini nggak boleh jadi alasan si penyewa mundur dari akad sewa. Tapi kalau sekiranya pintunya susah dibuka, setengah jam baru bisa buka pintu, nutupnya susah, mukanya susah, dilapor kepada si pemilik, pemilik tidak betulkan, kita boleh mundur pada akad sewa karena mengurangi manfaat pemakaian. Diminta pemasangan loteng, nggak dipasang juga. Sementara kita memang cocok dengan udara tanpa loteng, karena orangnya panas, nggak boleh mundur. Tapi kalau dia orangnya kedinginan,
terganggu dia tidur gara-gara nggak diloteng, kadang-kadang tikus jatuh pas di badan dia, maka dia boleh mundur dari sewa. Jadi konsepnya itu, inna qasathul manfaat, jika mengurangi akannya penyewa oleh manfaat. Titik. Itu beberapa kewajiban terhadap si pemilik rumah, kedai, apa saja yang sifatnya dia menyewakan. Dan kewajiban terhadap orang yang menyewa adalah membersihkan halamannya rumah. Nah, itu orang yang nyewa yang kewajiban, bukan pemilik rumah. Kewajiban terhadap orang menyewa membersihkan halamannya, artinya rumah, min kunasatin, dari sampah, wasaljin, dan es kalau musim salju. Ini juga nggak kebayang nih bagaimana membersihkan es, ya tempat kita nggak ada. Dan irsah. Irsah, apa itu irsah? Kullu buqatin bainad duar, setiap lokasi antara rumah dan rumah, wasi'ah, yang luas, laisa fiha syai'un min binah, tidak ada sesuatu di dalamnya dari bangunan. Apa itu? Perkarangan. Jadi ursa kullu buq'ah, setiap lokasi, bainad duar, antara rumah dan rumah. Kita melihat antara rumah ini dengan aula situ, itu ada lokasi situ, luas lumayan, tapi nggak ada bangunannya. Bisa halaman, bisa perkarangan, bisa bagian belakang, yang mana saja yang tidak ada bangunan itu wajib dibersihkan oleh pemilik rumah. Nah, jangan yang di depan doang, di sampingnya juga. Ini rumput sudah menjalar sampai ke dinding, manjat ke atap. Nah, pemilik rumah risih, ini kalau begini retak rumah saya, lapuk temboknya. Maka yang berkewajiban adalah si penyewa. Wa jam'uha arasat, jamak ursah, irsah itu adalah arasat. Irsatun, irsataini, arasat. Wa huwa al-muqtari aminun, dan dianya orang yang menyewa itu diberi kepercayaan, alal ainil muqtarati, atas benda yang disewakan, muddatal ijarati, pada masa sewa, in quddirat bizamanin, jika dikadarkan ia sewa dengan waktu, atau muddati imkanil istifaq, masa mungkin mengambil manfaat, in quddirat, jika disewakan ia barang sewaan, bi mahalli amali, dengan habis masa pemakaian. Bi mahilli amal, dengan habis waktu pemakaian. Oke. Barang yang kita sewa itu kadarnya dua macam. Satu, kadar waktu. Dua, kadar kerja. Saya sewa motormu, mobilmu selama 2 hari. Berarti kudirat bizamani. Dalam masa 2 hari tersebut, status mobil di tangan si penyewa adalah amanah. Arti amanah, apa saja informasi tentang kehilangan, kerusakan dari mobil yang disewa itu diterima secara terpaksa, tanpa ada sengketa, hanya dengan dikuatkan sumpah oleh si pemilik mobil.
Yang kedua, ada masa sewa dibatasi dengan kerja. Saya sewa mobilmu untuk membawa 2 trip pasir dari sungai ke rumah. 1 trip 50.000, 2 trip 100.000. Kemudian dia ambillah mobil. Setelah diambil mobil, dia parkir depan rumah. Kemudian dia ngopi, kemudian dia merokok, kemudian dia ketiduran. Siang baru bangun. Siang baru bangun, mobil belum dipakai. Apakah masa sewa mobil itu sudah selesai atau belum? Tergantung. Apabila sudah lewat waktu yang kira-kira dalam waktu tersebut sudah bisa istifa, sudah bisa dimanfaatkan untuk mengangkat 2 trip pasir, ternyata dia enggak lakukan, pasir diangkat atau tidak diangkat, asal sudah lewat waktunya, mungkin untuk membawa pasir 2 trip, masa sewa habis. Itu makna muddati imkanil istifa, berlalu masa mungkin ngambil manfaat. Kalau dikadarkan ia sewa dengan jatuh tempo atau masa tempo kerja. Saya sewa mesin ketammu untuk membuat 2 jendela. 1 jendela 3 jam, 2 jendela 6 jam. Disewa jam 8, dibawa ke rumah jam 9. Persiapan sampai jam 9, berarti jam 9 hitungnya 10, 11, 12. Istirahat sholat zuhur, makan siang 1, 2, 3. Jam 3 habis masa sewa. Maka datanglah si pemilik ketam, ambil, bayar uang 100.000 rupiah. Kalau masa sewanya sekali jendela 50.000, 2 jendela 100.000. Ketam dipakai enggak dipakai, konsen jendela jadi enggak jadi, yang jelas asal lewat waktu dari masa kerja tunai, maka habislah masa sewa. Maka barang kalau belum dikembalikan, masih dipegang oleh si penyewa, status barang bukan lagi yad amanah, tapi sudah berpindah kepada yad doman. Apa itu yad doman? Kalau hilang sengaja tanpa sengaja, wajib dibayar. Nih, perlu kita pastikan dalam bab bermuamalah. Maka kalau nyewa sesuatu, pastikan bisa dipakai baru disewa. Nggak bisa kita sewa mesin molennya untuk aduk semen. Semolen aduk semen, tahu? Nah, itu berapa karung semen? Nah, sekian 10 karung semen. Sehari itu berapa pemakaiannya? 5, berarti 2 hari yang masa sewa. Ini dah 3 hari tempat kita belum dipakai. Tukang belum ada, Pak. Maaf, tukang belum ada. Nggak ada bahasa belum ada. Kalau sudah 3 hari, tarik mesin molennya, bayar masa sewanya, walaupun pekerjaan belum selesai. Nah, kalau begitu, mendingan sewa pakai waktu saja. Wa kaza, begitu juga ba'daha. Nah, begitu juga barang sewa di tangan orang menyewa adalah yad amanah ba'daha, setelahnya masa. Tetap yad amanah, tapi dengan catatan malam yastamilha, selama ia tidak mempergunakan akannya barang sewaan. Kenapa kita katakan tetap yad amanah? Istishaban lima kana, karena kembali kepada sesuatu yang pernah ada. Istishab ini salah satu sumber hukum di dalam fikih. Istishab. Tadi lepas subuh dah wuduk? Sudah. Sekarang dah batal atau belum? Batal belum ya? Batal belum ya? Tadi saya berangkat safar sudah wuduk, tapi dalam perjalanan ada makan. Kasirnya perempuan, saya kasih uang,
dikembalikan pakai uang receh, rasa-rasa tersentuh lah tadi ketika dikembalikan uang receh. Tapi enggak lah, tangan saya tampung jauh di bawah, bahkan saya katakan taruh aja di meja. Tapi kentut ada enggak ya? Tadi kan bawa motor, hujan-hujan, pakai mantel, buka mantel lagi, ada kentut enggak turun naik dari motor? Bingung dia. Maka istishab, kembali kepada hukum asal. Tadi beruduk enggak? Beruduk, sekarang beruduk. Tadi enggak beruduk enggak? Enggak, sekarang enggak beruduk. Tadi saya pulang WC, kemudian saya wuduk enggak ya? Wuduk enggak ya? Ada wuduk enggak ya? Kembali pada hukum asal. Tadi kan pulang WC, berarti batal wuduk, berarti enggak wuduk. Itu mana istishab. Jadi barang sewaan semasa sewa menjadi yad amanah. Kemudian masa sewa habis, barang enggak dipakai, ini statusnya apa ini? Kembali pada hukum awal yang tadi semasa kamu sewa itu adalah yad amanah. Sekarang selagi barang di tangan kamu tidak dipakai, itu tetap yad amanah. Wali'annahu, dan karena sesungguhnya, kenapa menjadi yad amanah? Karena sesungguhnya tidak wajib akannya orang yang menyewa ar-raddu, oleh mengembalikan barang. Jadi tidak wajib kepada orang yang menyewa mengembalikan barang, kecuali ada kesepakatan. Nanti motor kalau disewa kembalikan ke sini, wajib kita kembalikan. Wala mu'natuh, juga tidak wajib menanggung biaya mengembalikannya barang. Kita sewa mesin pendatar tanah, produser, nah untuk meratakan tanah, diantarkanlah mesin itu ke tempat kita. Kita sewa 1 bulan, kemudian selesai mesin dipakai, kita parkir baik-baik, kita bersihkan. Biaya memulangkan mesin dari lokasi kita ke tempat perusahaan mesin itu bukan tanggung jawab kita. Dia yang datang akan jemput mesinnya, kecuali kalau ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, bagaimana jadinya? Ballau syarata ahadahuma alai, bahkan jikalau mensyaratkan ia orang yang menyewakan, ahadahuma, salah satu keduanya, mengembalikan dan biaya sewa, alaihi, di atasnya orang yang menyewa, nisya rusak akad. Abu, antu nyewa motor wajib kembalikan ke situ, rusak akadnya, batal akadnya. Nyewa mobil wajib diantarkan ke tempatnya, rusak akadnya. Fasadal aqdu lau syarata ahadahuma, jikalau mensyaratkan ia si pemilik, ia orang menyewakan. Apa yang disyaratkan? Ahadahuma, salah satu keduanya, mengembalikan dan biaya pengembalian. Alaihi, di atasnya orang menyewa. Kalau disyaratkan, fasadal aqdu, rusak akadnya. Sudah begitu kita sewa baik-baik dan jujur, tetap rusak akad. Nah, yang enggak rusak bagaimana? Kembalikan secara sukarela. Enggak rusak. Enggak rusak bagaimana? Ambil motor ke tempat rumah si penyewa. Pak, saya motor 3 hari. Berapa? 300.000. Kok mahal? Itu motor keluaran baru, NMAX. Oke. Ini Pak, alamat rumah saya. Jadi kalau 3 hari habis, ambil motor di rumah saya tunggu. Wajib kembali di sini. Kalau dikembalikan ke sini rusak. Nah, enggak sah akad sewa. Wa innamal ladzi alaihi, hanya saja sesuatu yang merupakan kewajiban di atasnya orang menyewa,
Hanya saja sesuatu yang merupakan kewajiban di atasnya orang menyewa adalah takhliyah, mengosongkan. Mengosongkan. Mobil masa sewanya habis, keluarkan barang kita di situ. Rumah kalau masa sewa habis, keluarkan barang kita dari situ. Motor kalau masa sewa habis, pastikan barang kita tidak ada lengket lagi di motor. Itu takhliyah. Kalau wadi sama dengan orang yang menerima titipan. Naam. Warajah Subuki annahu kal amanati syar'iyyah, dan menguatkan oleh Imam Subuki sesungguhnya barang sewaan setelah masa sewa habis itu sama hukumnya dengan amanah syar'iyyah. Barang sewa setelah masa sewa habis itu sama hukumnya dengan amanah syar'iyyah. Bagaimana amanah syar'iyyah? Komitmennya, konsekuensinya, fayalzamuhu i'lamu malikiha biha. Wajib akannya si orang menyewa memberitahu pemiliknya amanah syariah dengannya amanah syariah atau mengembalikan secepatnya. Wa illa jika tidak, domin, dia wajib bayar. Oke, Abu Bakar boleh pindah kepada mazhab Imam Subuki. Nah, barang sewa kalau udah habis waktunya, status barang sama dengan amanah syar'i, wajib terhadap kita untuk memberitakan kepada pemilik barang sudah habis masa sewa. Silakan Pak, rumahnya mau dipakai, barang sudah saya kosongkan karena masa saya habis dan saya tidak memperpanjang kontrak. Itu satu. Atau kita kembalikan secepatnya. Wailah jika tidak, salah satu dari hal itu enggak dikerjakan, didiamin aja rumahnya kosong, kuncinya tetap dia pegang, domin, dia wajib bayar. Wal mu'tamadu khilafuhu, pendapat yang kuat sebaliknya. Nah, pendapat yang kuat sebaliknya, yaitu sama dengan pendapat yang pertama tadi. Wa idza qulna bil asahi annahu laisa alaihi illa takhliyah. Apabila kita berpendapat dengan pendapat yang kuat, apabila kita pakai pendapat yang kuat, sesungguhnya itu dhamir sya'ni, laisa alaihi, tidak ada kewajiban di atasnya orang yang menyewa kecuali hanya mengosongkan. Nah, hanya mengosongkan. Faqadiyatuhu, maka maksudnya adalah, qadiyahnya adalah annahu, sesungguhnya la yalzamu i'lamul muajjiri bitafrigil ain. Tidak wajib memberitahu oleh orang yang menyewa dengan mengosongkan benda. Kalau kita ambil pendapat yang kuat, sesungguhnya tidak ada kewajiban di atasnya orang yang menyewa kecuali mengosongkan. Maka maksud dari pendapat itu adalah annahu, sesungguhnya tidak wajiblah, tidak mestilah memberitakan oleh orang menyewa dengan mengosongkan benda. Balis syartu, akan tetapi yang menjadi syarat adalah alla yasta'milaha, bahwa tidak memakai ia orang menyewa akannya barang. Wala yahbisaha law talabaha, dan tidak menahan ia orang menyewa akannya barang jikalau ia meminta akannya barang. Jikalau meminta ia si pemilik akannya barang. Ini pendapat yang kuat.
Di khilafiyah itu kita gunakan untuk bertoleransi supaya ada pendapat yang tidak sah. Kalau sudah terlanjur kita katakan sah saja. Seperti Abu nyewa motor, kita katakan sah ikut pendapat Imam As-Subki. Kita sewa mobil ikut pendapat Imam As-Subki. Tapi kalau kita mau berpegang pendapat yang kuat, satu-satunya kewajiban orang menyewa hanya mengosongkan barang sewaan dari barang-barang pribadinya. Setelah dikosongkan, dia tidak wajib memberitahukan kepada pemilik, Pak, bendanya sudah saya kosongkan, rumahnya sudah saya kosongkan, mobilnya sudah saya kosongkan, boleh ambil kapan saja. Enggak wajib dikasih tahu. Kenapa? Karena orang yang menyewakan juga memikirkan hak miliknya. Kapan ya sewa itu habis? Nah, nanti dia datang. Assalamualaikum. Sudah 2 bulan. Nah, dia akan datang. Dia akan pikirkan. Nggak usah kita mikir gini. Nah, Allah yastamilaha. Syaratnya yang penting jangan dipakai. Jangan dipakai, jangan ditahan kalau dia minta. Itu saja yang menjadi kewajiban. Wa hina idzin, dan ketika itu yalzamu min dzalika annahu la farqa baina ay yukfila bahbahnahil hanut ba'da tafrighi aula. Ketika itu mesti dari demikian. Ketika itu maksudnya kita pakai pendapat As-Shah. Mesti dari demikian pendapat As-Shah, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara bahwa mengunci ia seseorang pintu seumpama toko setelah mengosongkannya atau tidak dikunci. Jadi nggak ada beda. Karena kalau toko sudah kita kosongkan, rumah sudah kita kosongkan, kita kunci nggak kita kunci, itu syaratnya kan sudah berlaku. Apa kewajibannya tadi? Kosongkan, syarat nggak dipakai, syarat nggak ditahan. Kira-kira kalau kita kunci, apakah kita memakai? Apa kita menahan? Enggak kita kunci, apakah kita memakai? Menahan? Enggak. Jadi antara mau kita kunci selepas kita kosongkan atau kita buka pintunya nanti enggak dikunci, itu enggak ada beda. Yang penting enggak saya pakai. Kalau tuan datang, saya kasihkan. Itu pintunya berkunci, berarti kamu simpan barang dalam enggak kosong. Saya kunci pintunya itu supaya aman, supaya bersih, supaya enggak masuk pencuri dan sebagainya. Titik. Akan tetapi berkata oleh Imam Al-Baghawi, "Law istajara hanutan syahran." Jikalau menyewa ia seseorang sebuah toko sebulan, fa'aghlaqa babah, lalu dia mengunci pintunya, wa ghaba syahrain, dan dia menghilang selama 2 bulan. Dia sewa toko, semangat mau jualan nasi uduk sarapan pagi, sebulan saja. Selesai dia sewa toko itu, dia kunci. Datang kawan, target taskil, keluar 2 bulan. Langsung 2 bulan deh. Pas pulang, toko masih terkunci, belum pernah dipakai. Lalu bagaimana muamalah dengan si pemilik toko? Lazimahul musamma li syahril awwali wa ujratul misli li syahris tsani. Wajib kepadanya orang penyewa membayar musamma. Apa itu musamma? Nilai sewa yang disebut dalam akad. Itu namanya musamma. Nah, kalau ingat enggak usah ditulis. Wajib akannya orang yang menyewa oleh musamma nilai sewa yang disebutkan dalam akad
untuk 1 bulan pertama dan upah standar atau sewa standar untuk bulan kedua. Musamma itu boleh sama dengan upah standar, boleh tinggi dari upah standar, boleh kurang dari upah standar. 6. Sewa rumah di sekitar Indarung. Sebulan berapa Ismail? 500.000. Kita kan sama-sama orang Kerinci. Berapa? Enggaklah 400. Nah, Bu, kita kan sama-sama orang Kerinci. Kenapa nggak ada toleransi sama orang kampung? Ibu kan nggak punya anak juga. Bu tuh nggak punya anak. Kasih tahu dia, jadikan dia seanak. Jadi rumah 300.000 saja. Oke katanya. Maka Ismail sewa 2 bulan rumah. Nah, 1 bulan disewa. Sewa dikunci dia. Kemudian dia pergi keluar rumah surat 2 bulan IPB. Pulang-pulang, Ismail bayar bulan pertama berapa? Ya, 300 sama Kerinci. Itu namanya musamma. Pada bulan kedua enggak 300 Ismail, 500. Kenapa? Ujratul misli. Upah standarnya begitu. Nah, bisa saja antum kena dengan musamma 600. Sadar tanya sama tetangga cuma 500. Oh, kamu ngibulin saya ya? Ya, pertama ya, orang penyewa baru harus ngibulin, kata ibu itu. Bayarlah 600. Kemudian bulan kedua yang tanpa ada akad bayar 500.000, karena itu adalah ujratul misli. Bisa dibedakan? Musamma dan ujratul misli. Kenapa bulan pertama musamma? Karena akadnya sewa ada sebulan. Kenapa bulan kedua bayar ujratul misli? Karena rumah dikunci tanpa pemakaian, sehingga pemilik tidak bisa memanfaatkannya. Rumah dikunci, dia pergi, maka kenalah dia ujratul misli, karena nggak ada akad. Karena akadnya cuma 1 bulan. Istajara hanutan syahran. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj wa ma zakarul Baghawi fi mas'atil ghaibah muttajahun. Sesuatu yang menyebutkan akannya oleh Imam Baghawi dalam masalah kabur, dalam masalah tidak ada di tempat, itu memang pendapat kuat. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, pembahasan Imam Baghawi tadi memang betul. Memang itulah pendapat yang kuat. Di mana itu menjadi pendapat yang kuat? Kalau si penyewanya ghibah, ghaibah, tidak ada di tempat. Ghaba syahrain. Tapi kalau dia ada di tempat, maka bayar hanya. Dan jikalau memakai ia seseorang akan benda setelah masa sewa habis, sudah habis masa sewa, masih dimanfaatin, lazimahu ujratul misli, wajib akannya orang yang menyewa upah misil. Habis masa sewa tanggal 30 Juli, tanggal 1 Agustus kita di situ, 2 Agustus masih di situ, 7 Agustus masih di situ, sampai 10 Agustus baru kita kosongkan barang. Maka kita akan bayar sewa rumah selama 10 hari. 10 hari dari upah sewa standar 500.000 sebulan, 600.000 sebulan, maka 10 hari kita pakai, kita bayar 200.000 rupiah. Walaupun kita sudah tinggalkan rumah di bulan Juli, tapi rumah kita kosongkan di bulan Agustus, kita juga tetap wajib bayar karena telah memakai rumah setelah masa sewa. Ka'ajirin, ka itu tamsil kepada muktari. Ka'ajirin.
Mana dia? Aminun tadi, aminun. Aminun. Wa huwa aminun. Dan dianya orang yang menyewa itu orang dipercaya. Sama dengan ajir. Fa innahu aminun, sesungguhnya amin, sesungguhnya ajir itu juga orang dipercaya. Astagfirullah, apa artinya ajir? Boleh lihat catatan. Orang yang menerima sewa, orang yang disewa, yang mudah. Ajir itu orang yang disewa. Maksudnya, Pak, Bapak, saya sewa untuk menjahitkan satu gamis saya. Itu bapak yang jahit itu namanya ajir. Pak, Bapak, saya sewa untuk memasangkan keramik. Bapak itu ajir. Nah, ajir itu orangnya amin, dipercaya. Dipercaya. Ini kenapa keramik banyak retak nih? Kok enggak satu kotak kok retak? Kata bapak itu kena kambing. Oh iya. Harusnya keramik ini udah cukup nih, kok kurang? Banyak retak dari pabrik. Oh iya. Nah, Bapak kenapa boros semen masang keramik? Memang begitu biar kuat. Oh iya. Iya aja jawabannya. Kenapa? Dia amin. Dia orang dipercaya. Maka orang yang menyewa enggak boleh memberikan tuduhan tanpa bukti. Dan apa kata-kata orang yang kita pekerjakan, itu dia terpercaya. Itu mana? Ajir. Saya pahami? Kalau mustajir itu benda yang disewa. Tapi kalau ajir itu orang yang kita sewa. Walau ba'dal muddati aidan, walaupun setelah masa juga. Walaupun setelah masa sewa juga. Masa kerjanya orang yang kita sewa itu jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi jam setengah 6 dia masih megang barang kerjaannya. Lalu retak jam setengah 6. Pecah oleh dia jam setengah 6. Maka pada saat itu kan dah habis masa sewa itu. Kerja cuma sampai 8 sampai jam 5. Dia setengah 6 masih duduk di situ. Pas duduk retak. Maka dia juga amin. Enggak wajib ganti. Pala domana ala wahidi minhuma, maka tidak wajib bayar di atas salah satu dari keduanya, orang yang menyewa dan orang yang disewa. Kita sewa supir bawa mobil, kita sewa jasa supir bawa mobil, ternyata mobil tabrakan, maka supir nggak wajib bayar. Nah, itu perusahaan mana misalnya NPM, MPN, ALS, ANS, Singgalang, apalagi mobil-mobil kecil lainnya, supir-supir travel. Kalau disewa oleh sebuah perusahaan menjalankan sebuah transportasi, apapun berita dari dia dipercaya. Kenapa terlambat datang? Bensin habis, ngantri solar. Nah, mana pengeluaran uang? Kemarin banyak bocor di jalan. Semuanya dipercaya. Kenapa kamu nabrak? Nggak nabrak, Pak. Siapa yang mau menabrak itu ketabrak. Nah, terima semuanya. Jadi nggak boleh pemilik perusahaan menuntut kepada supirnya. Tidak boleh pemilik perusahaan menuntut kepada
karyawannya. Kenapa? Karena mereka semuanya amin kecuali ceroboh. Nah, remblong tetap dibawa, bayar. Falau iktara dabbatan walam yantafi biha, maka jikalau menyewa ia seseorang akan hewan tunggangan atau menyewa motor, walam yantafi biha, dan dia tidak memanfaatkan dengannya motor, dia tidak memanfaatkan dengannya hewan tunggangan. Hewan tunggangan hari ini bagaimana prakteknya? Maka dabbatan itu mananya kendaraan saja untuk hari ini ya. Dan dia tidak memanfaatkan dengannya kendaraan, diparkir saja depan rumah, fatalifats, lalu hilang ia kendaraan. Au iktarahu, atau menyewa ia seseorang akannya seseorang. Jikalau menyewa ia seorang akannya seseorang, itu apa kita sewa? Li khiyatati thawbin, untuk menjahit pakaian, au sabghihi, atau mewarnainya, mewanteknya, fatalifa, maka hilang ia pakaian, fala yatman, maka dia tidak wajib membayar. Sawan infaradal ajiru bil yadi, bersamaan bertindak sendiri oleh orang yang disewa dengan berbuat atau tidak. Sawaun, bersamaan, infaradal ajiru, berdiri sendiri, bertindak sendiri oleh orang yang kita sewa, bil yadi, dengan tangan, artinya dengan leluasa ataupun tidak. Baik dia sendiri bekerja atau ada kawannya, baik dia bertindak sendiri, bermain tunggal, atau bersama orang lain, yang jelas kalau rusak di tangan dia enggak wajib bayar. Ka'an qa'adal muqtari ma'ahu hatta ya'mala. Mana contohnya yang enggak bertindak sendiri? Seperti bahwa duduk oleh orang menyewa bersamanya orang yang disewa ketika dia bekerja. Itu makna tidak bertindak sendiri, dia dimandorin. Nah, dia bekerja tidak bertindak sendiri, tapi dimandorin oleh pemilik rumah. Nah, ini dalam hal ini antum juga harus cermat dari sekarang. Hati-hati, bahasanya bekerja dengan para tukang itu harus dimandorin. Nah, kalau pemilik rumah enjoy saja, enggak lihat-lihat tukang kerja, itu bakalan dikibulin. Nah, akan habis masa waktu dia main-main. Saya pernah minta tukang bekerja di kampung, hanya masang beberapa keramik. Kalau enggak kita mandorin, kita tidur siang, dia main game. Nah, tapi kalau dilihatin, udah kerja. Sholat kagak? Sholat enggak? Makan mau enggak? Bulan puasa. Kan ada walaupun bulan puasa kan ada masa istirahat. Betul ada masa istirahat, tapi istirahatnya lebih. Apalagi enggak bulan puasa. Nah, enggak bulan puasa, Masya Allah, makannya tertunda, merokok lagi, ngobrol lagi. Tapi kalau datang pemilik rumah, baru dia kerja serius. Itu maknanya la yang faridul ajiru bil yad. Si ajir, orang yang kita sewa, tidak berbuat sendiri. Ka'an qa'ada, seperti bahwa duduk itu nanti memantau, bukan duduk doang. Seperti bahwa duduk oleh orang yang menyewa bersamanya orang yang disewa sehingga dia bekerja. Atau ahdarahu manzilahu liya'mala, menghadirkan ia si orang menyewa akannya orang yang disewa ke rumahnya orang yang menyewa supaya dia bekerja.
Nah, kita hadirkan orang yang kita sewa ke rumah kita untuk bekerja. Berarti dia bekerja tidak bertindak sendiri. Seperti perusahaan rumah tangga, proyek atau usaha rakit murai. Di mana dibuat? Di rumah. Pekerjanya kapan? Pekerjanya datang ke rumah si pemilik rakit. Itu maknanya tidak bekerja sendiri. Atau bekerja sendiri. Misalnya perusahaan bangun rumah. Bangun rumahnya di lokasi perumahan. Rumah kita di sini, perumahannya jauh di situ Gunung Pangilun. Jadi tukang di rumah datang ke perumahan. Nah, kita mantau dari jauh saja. Ada mantau dari jauh. Itu kalau udah profesional boleh. Sebelum bekerja, foto. Nah, ini pekerjaan sore kemarin. Tiap sore nanti foto lagi. Pelajari fotonya. 7 keramik, 6 keramik, 5 keramik, 4 keramik. Setiap hari termasuk sekotak lagi. Pecah. Nah, itu boleh. Atau pakai CCTV. Nah, itu kerja profesional. Fikih sudah bahas. Jangan pernah ngibulin fuqaha. Fuqaha itu mengetahui segala hal. Karena semua profesi ada di bab fikih. Ila bitaksirin, kecuali dengan ceroboh. Nah, kecuali dengan ceroboh. Alhamdulillah dengan kita belajar fikih walaupun tidak terlibat kepada dunia manajemen, tapi kita bisa menilai daripada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas. Kemarin masang keramik situ, saya bilang ini terlalu lama. Sudah berapa hari masang keramik di atas? Dulu depan itu cuma 2 baris. Ini berapa lama? Jangan dikibulin orang pondok. Walaupun bukan tukang, tapi dalam ilmu fikih lengkap semua ilmu. Nah, lengkap semuanya di situ. Kita walaupun nggak tamat SD, alhamdulillah tamat. Tapi dalam hitungan matematik kita diberikan oleh Allah belajar agama itu yang namanya firasat. Nah, firasat untuk mengenal yang sesungguhnya, layak atau tidak layak. Nah, biasanya pekerjaan pondok pesantren, pekerjaan masjid itu mereka buat begitu. Asal pekerjaan umum lah, punya umat. Masjid, pondok. Tapi kalau rumah pribadi yang coba-coba. Rumah pribadi yang coba-coba dipermainkan. Apalagi rumah developer. Tahu dia semuanya. Itu jangan main. Dia juga tahu hitung-hitungan. Kagak tahu dia orang pondok juga tahu hitung-hitungan. Nah, satu hari kerja itu nggak mungkin lah 4 kotak keramik. Kita saja nggak belajar keramik bisa masang 2 kotak. Masa dia 4? Seharusnya 10 sampai 15 satu orang. Satu orang tukang, satu orang connect. Nah, ini cuma mencor seharian 3 karung semen. 3 harian, 1 hari 3 karung semen. Mencor cuma diserak gitu saja. Nggak pakai seni, cuma ditumpah gitu saja. 3 karung sehari. Berapa mau digaji? Nah, belajar dari kehidupan. Fikih itu segalanya. Coba lihat di sini, mandor. Illa bitaksirin, kecuali kalau ada ceroboh. Nah, kalau ceroboh, kalau ada kecerobohan bayar. Mana contohnya bayar? Ka'an tarakal muqtari intifa'a bid-dabba fatalifat bisababin. Seperti bahwa meninggalkan oleh orang yang menyewa, intifa'a akan mengambil manfaat, bidabbati dengan kendaraan,
fatalifat, maka hilang ia kendaraan, bisababin, dengan satu penyebab. Contohnya inhidamis saqfin, robohnya atap, ka inhidamis saqfi in tabaliha, seperti roboh atap kandangnya kendaraan, di atasnya kendaraan. Fi waktin, pada satu waktu. Lawin tafa'a biha fihi, jikalau dia mengambil manfaat dengannya kendaraan padanya waktu, adatan, pada kebiasaan, salimat, niscaya dia akan selamat. Nah, motor disewa. Setelah motor disewa selesai, dia sewa motor 3 hari. Kemudian jam 5:30 motor ditaruh dalam garasi. Kemudian jam 12 malam gempa bumi, hancurlah, robohlah garasinya menimpa motornya, sehingga motor itu bonyok, nggak bisa dipakai. Pertanyaannya, apakah orang menyewa mengganti? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan waktu pemakaian. Itu bukan waktu pemakaian. Tapi kalau sekiranya motor itu bonyok jam 10 pagi, maka dia wajib ganti. Kenapa? Lawin tafa'a biha fihi adatan salimat. Jikalau dia memanfaatkan dengannya kendaraan di waktu itu, kebiasaannya orang udah pakai jam 10 itu, cuman dia bangun jam 11, salimat, niscaya motornya akan selamat. Itu wajib bayar. Jadi tidak memakai sebuah kendaraan sewa, tidak memakai hewan tunggangan yang sudah disewa, lalu lenyap gara-gara satu penyebab. Kalau penyebab itu datang di waktu yang layaknya orang pakai, dia bayar. Tapi kalau penyebab itu datang di waktu yang semestinya kendaraan itu beristirahat, maka dia tidak bayar. Itu contoh ceroboh. Au ka'an darobaha, atau contohnya lagi seperti bahwa memukul ia seseorang akannya kendaraan. Dipukul kendaraannya. Ini hewan ternak ya. Hewan ternak bukan hanya dicambuk pakai kudanya, tapi dia pakai tangkai sapu. Au arkabaha asqalamin, atau menaikkan ia seseorang akannya kendaraan orang yang lebih berat dari dia. Maka kalau sekiranya Safirullah yang sewa motor, maka Ismail boleh minjam, Abu Bakar boleh minjam, Yusuf boleh minjam, Ihsan boleh minjam. Kalau Abu Bakar yang nyewa motor tersebut lalu diizinkan dipakai oleh Safirullah, rusak, Abu Bakar wajib bayar. Paham kan? Kenapa? Arkabaha asqalamin, karena dia izinkan menaiki atasnya kendaraan orang lebih berat dari dia. Maka ketika sewa motor harus jujur. Apa jujurnya? Sewa motor Bapak selama 3 hari 3 malam, yang makai itu saya, kawan saya. Nah, saya dan kawan saya, dan saya biasa bawa barang maksimal 5 kilo saja. Nah, tapi apabila datang ke situ menyewa 1 orang, lalu dia pakai 2 orang, kalau rusak ganti. Itu akad sewa yang batal. Nah, datang ke sana 1 orang, tapi beritahukan ini motor kami sewa sini, saya sewa, tapi kami muat berdua. Kira-kira kawan saya itu 3 kali saya lah beratnya. Oh, nggak jadi kata bapak itu. Nggak jadi. Pak, sewa motor. Ya, silakan. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Kita pakai batu dari sungai ke rumah. Nggak boleh. Kita bawa jual galon, nggak boleh. Nggak boleh.
maka sewa menyewa itu harus jelas. Nah, termasuk nyewa angkot malam markas. Sudah diberitahukan nggak boleh lebih pada standar. Kapasitas angkot berapa? 14. Kita isi 13 wajar, 12 lumayan. Biasanya dia ada penumpang bawa barang. Sekarang kita bebas barang. Selagi kita pakai isi 13-14, itu sudah ikut standar dan tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau kita isi 20, pakai kursi tengah lagi, bentang karpet, itu wajib bayar. 6. Wala yatmanu ajirun lihifzi dukkan masalan idza akhadha ghairuhu ma fiha. Tidak wajib membayar oleh orang yang disewa. Untuk apa dia disewa? Untuk jaga kedai, untuk menjaga toko. Sebagai contoh, aiza akhaza, apabila mengambil oleh selainnya orang yang disewa, ma fiha, apa saja yang ada di toko itu. Jadi orang yang diberi gaji itu disewa itu sebulan 500.000, sebulan 1 juta rupiah. Kerjanya apa? Melayani di kedai, menjaga toko. Kemudian terjadi kecurian oleh pelanggan, terjadi kecurian dari pihak yang membeli, maka itu tidak termasuk tanggung jawab si penjaga toko. Ini yang tidak berlaku di dalam konsep salah satu minimarket di Indonesia. Nah, untuk menjaga kode etik, kita nggak sebutkan mereknya. Itu kata pelayannya, kalau bapak ibu nyuri, itu yang bayar kami. Nah, yang bayar kami, yang jaga. Si bos nggak tahu menau, yang jelas barang masuk sekian, keuntungan masuk sekian. Kalau barang sisa sekian, keuntungan sekian, karena dicuri 1-2 barang, itu akan diambil dari gaji si pegawai. Ini nggak ikut standar. Nah, nggak ikut standar. Berarti dia telah membebankan barang curian kepada si penjaga toko. Hukum syariat mengatakan barang yang hilang dari penjaga toko, barang yang hilang dari toko itu bukan tanggung jawab si penjaga, kecuali kalau dia ceroboh. Nah, duduk kasir molor aja nih. Datang pelanggan dia santai. Nah, itu denda itu. Berkata Imam Zarkasi, innahu la damana aidan alal khafir. Sesungguhnya juga tidak wajib bayar terhadap si tukang gali sumur. Tidak wajib bayar. Tersewa orang-orang lain untuk buat sumur bor, karena dia ceroboh, jatuh kambing orang situ, mati. Datang tetangga, mana kambing saya? Gak tahu bu, apa urusan kambing saya? Ini masuk dalam sumur kamu, gara-gara kamu gali sumur, gak ditutup, masuk kambing saya, mati. Bayar, kita lah yang bayar. Datang penggali sumur, gaji kamu gak dibayar. Kenapa? Gara-gara sumur yang kamu gali ini, kambing tetangga saya masuk dalam, mati. Dan saya sudah bayar itu harga kambing. Sekarang kamu bayar ke saya harga kambingmu dan upahmu nggak dibayar. Nggak boleh. Tukang gali sumur nggak tanggung jawab. Maka kitalah yang pemilik rumah, selesai penggali pergi, kita tutup, terapikan, jangan ada kecelakaan. Wa ka'an istajarahu liyar'a dabbatahu. Dan contohnya lagi seperti bahwa menyewa ia seseorang, hu akannya orang sewaan. Ka'an istajarahu, seperti menyewa ia seorang akannya orang sewaan, liyar'a dabbatahu, supaya mengembalakan ia akan ternaknya. Dia sewa
tukang gembala. Fa'ataha akhara, lalu dia berikan akannya hewan ternak kepada orang lain. Yar'aha, yang akan mengembalakan ia orang lain akannya hewan ternak. Fayatmanuha kullu minhuma, maka membayar akannya hewan ternak oleh masing-masing dari keduanya, orang yang disewa pertama dengan orang yang minta menggantikannya. Saya mau pergi haji 40 hari nggak di kampung, jadi saya sewa kamu ngurus kambing saya selama 40 hari, gaji sehari 100.000, 4 juta. Saya gaji 4 juta, ngurus kambing saya 40 hari sebanyak 400 ekor. Nah, nanti DP 2 juta, pulang haji saya bayar 2 juta lagi. Jadi sedang dia ngembala kambing, datang kawannya khususi, datang kawannya ngajak main-main, datang kawannya ngajak rekreasi. Ngapain kamu sini? Gembala kambing, kawan pergi haji, nolong, bayarlah 4 juta saya dibayar nih 40 hari, 100.000 sehari, lumayan. Yuk kita ke Bali 3 hari. 3 hari, jadi kamu cari orang gantiin, kamu bayar 70.000, mau dia itu, enggak kan udah untung 30.000. Disewalah orang lain untuk menggantikan pekerjaan dia, atau dia minta tolong sama orang lain menggantikan pekerjaan dia. Pas dia pulang, kambing mati 3, sakit perut, ada yang tergantung 1, ada yang disakiti oleh kawannya, ada yang makan harimau. Kesimpulannya, ketika pemilik kambing datang dari haji, dia wajib membayar 4 juta. Karena itu upah yang disepakati. Dihitung kambing, berapa yang hilang wajib dibayar oleh masing-masing si orang yang disewa pertama dengan orang yang menggantikannya, baik digantikan pakai upah atau tidak. Wal qararu alaman talifa biyadih. Cuman akhir kisah, akhir pembayaran itu tertuju kepada seseorang yang hilang ia kambing di tangannya. Nah, si pemilik kambing boleh minta sama siapa saja. Ini upah kamu 4 juta lunas, kambing saya 2 ekor mana? Maaf tuh Pak, itu nggak sengaja. Nggak sengaja bagaimana? Sama kawan tuh lengah sehingga kambing bapak mati 2. Kata bapak itu, bagaimananya kambing saya itu kamu wajib ganti. 1 kambing harganya 2 juta, kembalikan 4 juta. Nah, boleh bapak itu minta kepada orang yang disewa, boleh minta kepada yang menggantikan. Tapi ketika dia mau berurusan cuma sama orang pertama saja, dibayarlah oleh orang yang pertama. Nih, saya kembalikan gaji saya ke bapak, ganti kambing 2 ekor. Muamalah kita selesai dunia akhirat. Kemudian yang 4 juta pembayar kambing kepada pemiliknya ini tanggung jawab siapa? Jawab, qararu ala man talifat biyadi. Ketetapan akhir pembayaran terhadap orang yang kambing hilang di tangannya. Berarti si pemilik ini, orang yang disewa pertama ini, datanglah dia kepada orang kedua, mana duit saya 4 juta, kambing mati di tanganmu. Kata orang yang kedua, saya akan nolong kamu kok, kena bayar lagi. Nah, bagaimana caranya? Kalau begitu kamu bayar jasa 1 juta sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Yang jelas pemilik kambing tidak tahu menau, boleh dia tuntut orang yang dia sewa, boleh dituntut orang yang menggantikannya. Cuman qarar akhir
ala man talifat biyadihi. Titik. Wa ka'an asrafa khabbaz fil waqud, seperti halnya terlalu berlebihan oleh si tukang roti dalam menyalakan api. Ini yang disewa siapa? Chef, tukang masak. Tukang masak saking hobinya dibesarkan api kompor, sehingga berkarat kuah satenya, busuk nggak bisa dipakai. Maka ganti semua nilai kuah sate karena dia ceroboh. Atau dia rebus jagung lalu ditinggalkan, gosong dan periuk-periuknya nggak bisa pakai, ganti periuknya. Dia rebus air, ditinggalkan sampai meleleh teko-tekonya. Nah, sampai sekarang nggak ketemu siapa yang merebus air, ganti dengan teko-tekonya. Begitu. Walaupun dia disewa, karena dia ceroboh. Au matal muta'allimu min darbil muallimi, atau meninggal seorang pelajar karena dipukul oleh gurunya. Fa innahu yatmanu, sesungguhnya dia juga wajib bayar. Nah, sejadi-jadinya dipukul. Saya pukul, sesak nafasnya. Allah, dilihat nanti tadi nggak ada lagi nafasnya. Bayar 1 ekor unta. Itu adalah pembunuhan serupa sengaja. Kalau dipukul bukan dengan alat yang mematikan, tapi kalau dipukul dia pakai linggis, itu pembunuhan secara sengaja. Kamu nakal kali, dilinggis pundak dia, tembus ke perut. Nah, gini nih yang masbuk. Oh, awat itu. Yang masbuknya begitu sahid. Fa'innahu yadman, itu bahkan kisos. Wa yusaddaqul ajiru fi annahu lam yuqassir, dan dibenarkan seorang ajir, orang yang disewa, di dalam dakwaannya sesungguhnya dia tidak ceroboh. Nah, orang yang kita sewa, Masya Allah, kita pesan buat gamis, dia buat dia kurta. Mana perasaan antum dah beli kain mahal, dah dibuat gamis buat dia kurta. Kenapa pendek begini? Kurta kan? Enggak, gamis. Kurta enggak salah. Bapak lupa deh, kurta enggak salah. Enggak bisa minta ganti, dia dibenarkan. Saya enggak ceroboh. Coba lihat catatan saya ini. Pas memang catatan ukurannya. Catatannya pas. Nah, cuman salah potong. Selama tidak memberi kesaksian oleh 2 orang adil dan sebaliknya. Selama tidak memberikan kesaksian oleh 2 orang yang adil dan sebaliknya. Tapi kalau ada 2 orang adil memberikan kesaksian dia ceroboh, memang pecah keramik itu gara-gara dia memukul masangnya pakai palu, tidak pakai karet, ya hancurlah. Masa makan keramik pakai palu? Tapi kan gitu, pakai palu banyak retak, itu bayar. Itu disebut ceroboh. Sementara tukang jahit motong kain, dia nggak lihat warna kain. Biasanya kalau kita jahit baju, itu dipotong dikit, ditempelkan di kertas itu. Ini baju fulan, namanya fulan, ukurannya fulan, dipotong dikit, tempel situ. Sehingga kalau dilihat sama warnanya. Ini nggak ada tempel sama sekali. Ukuran aja dibuat, nama nggak dibuat. Akhirnya baju wisuda satu ukuran semua. Bayar. Itu artinya ceroboh. Saya tidak salah pesan baju hitam kemarin dasarnya Pak. Kok putih jadinya? Itulah ya. Baju putih siapa punya? Oh, kawan kamu. Tukar aja. Mana bisa begitu, tukar aja. Itu ceroboh namanya. Bayar.
Walau tara dabbatan liyarkabaha liyaumin wa yarji'u ghadan. Jikalau menyewa ia seseorang akan kendaraan, liyarkabaha supaya dia menaiki akannya kendaraan sehari, wa yarji'u ghadan dan pulang besok. Sesewa mobil bapak, berangkat hari ini, pulang besok. Fa aqama biha, lalu dia menetap dengannya kendaraan. Warja'a fi tsalis, dan dia pulang hari ketiga. Dominaha fihi faqat, membayar ia seseorang akannya kendaraan padanya hari ketiga saja. Jadi kalau ada kecelakaan tanpa sengaja atau sengaja, pada hari ketiga saja yang bayar. Hari pertama sesuai aturan, besok sesuai aturan karena janjinya pulang besok, tapi pulangnya hari ketiga. Pada hari ketiga terjadi kecelakaan, maka dia wajib bayar. Tapi kalau kecelakaan terjadi pada hari pertama, dia nggak wajib bayar. Li'annahu ista'malaha fihi ta'diyan, karena sesungguhnya orang yang menyewa dia telah memakai akannya kendaraan fihi padanya hari ketiga, ta'diyan, keadaan dia melampaui batas, keadaan dia melampaui batas. Waliktara abdan, jikalau menyewa ia seorang akan budak, dia sewa budak kawannya li amalin maklum, bagi pekerjaan yang diketahui, jelas pekerjaannya. Walam yubayyin maudhi'ahu, dan dia tidak menjelaskan tempatnya pekerjaan. Jelas pekerjaannya masang bata, tapi nggak dijelaskan di mana tempat bekerja. Fa zahaba bihi min baladil aqdi ila akhar, lalu pergilah seseorang tersebut dengannya budak dari negeri akad ke negeri yang lain. Fa'abiqa, kabur ia budak. Dominahu ma'al ujroh, membayar ia seorang akannya budak beserta upah. Seolah budak kamu 3 hari, yang pandai kayu tu, yang pandai pasang batu, 3 hari boleh. Di seolah 3 hari, ternyata budak itu akan dibawa ke Medan. Jadi dia pasang bata di Medan situ, dibawalah ke Medan, mampir di Sidimpuan, mau beli salak, masuk mobil, salak ada, budak nggak ada. Maka orang yang nyewa budak itu bayar pertama harga salak, yang kedua upah sewa 3 hari, yang ketiga harga budak. Tapi kalau disampaikan saya budak kamu 3 hari masang bata, tempat kerjanya di Medan di situ, lalu ketika perjalanan ke Medan atau pulang dari Medan budaknya kabur, tidak wajib bayar. Kenapa? Dia sudah jelaskan tempatnya. Tapi kalau nggak jelaskan tempatnya, lalu dia bawa saja, lalu hilang, wajib dibayar. Wallahu a'lam.